Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Gresik. Ahmad Albar naik haji. Apa kabar teman pemilih? Semoga selalu sehat, bahagia dan tetap semangat. Di episode kali ini sangat spesial karena masih dalam nuansa Hari Kartini. Kita akan ngobrol sedikit tentang perjuangan perempuan, lalu kemudian bagaimana peran perempuan dalam demokrasi. Di episode kali ini juga narasumber kita sangat spesial juga karena beliau sangat inspiratif dan sudah kita tunggu kedatangannya di podcast kita KPU Kabupaten Gresik ini. Beliau adalah Ibu Kholiatul Mutsnibah. Selamat pagi teman-teman pemilih. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, semakin hari semakin baik. Alhamdulillah, super sekali. Ibu Kholiatul Mutsnibah ini adalah Ketua Divisi Sosdiklik Parmas, Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Betul ya Ibu ya? Iya. Ibu Kholia ini sudah masuk 2 periode masa jabatan, G. Iya. Jadi kan benar. sudah bukan pendatang baru lagi di dunia kepemiluan Kabupaten Gresik. Begitu ya Bu ya? Iya, benar Mbak. Kalau lagi non tahapan gini kesibukannya apa Ibu kalau boleh tahu? Saya ini menggawangi divisi Sosdiklik Parmas. Tentunya di non tahapan ini kami melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Terkait sosialisasi KPU Kabupaten Gresik yang dilakukan selama ini itu kami melakukan podcast dengan berbagai macam narasumber, baik itu dari ormas, dari lembaga-lembaga pendidikan, akademisi dan lain-lain. Selain podcast, KPU Kabupaten Gresik juga melakukan sosialisasi dalam bentuk tatap muka di sekolah dan di berbagai kegiatan yang lainnya. Nah, terkait pendidikan pemilih nih, KPU Kabupaten Gresik kami sedang menyiapkan film dokumenter Pilkada 2024. Nah, di film ini kami ingin menyajikan potret dan hasil terkait prosesnya Pilkada 2024 kemarin seperti apa dan hasilnya seperti apa, semuanya dimuat di film dokumenter ini. Tujuan film ini itu untuk memanjakan teman-teman yang tidak hobi membaca. Kadang kita kan lebih senang mendengarkan daripada membaca. Lah kalau ada film ini teman-teman pengen tahu misalnya di Pilkada 2024 kemarin daftar pemilih tetapnya berapa, kemudian hasil perolehan suaranya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka membaca bisa mendengarkan lewat kanal YouTube, bisa juga ditonton di kanal YouTube KPU Kabupaten Gresik. Wah, yang sebentar lagi akan launching. Wah, oke, menarik sekali ya Ibu ya. Kalau boleh tahu kapan Ibu mau launching filmnya? Sekitar bulan Juni. Oh, Juni. Iya. Itu teman pemilih langsung aja nanti ya, dinantikan bulan Juni kita akan launching film Ditunggu dokumenter Pilkada 2024. Di situ kita bisa belajar banyak ya Bu ya. Banyak informasi terkait mungkin dulu teman-teman pemilih bertanya-tanya KPU Gresik itu pemilu kalau waktu pilkada itu ngapain aja, lalu kemudian kegiatannya apa aja gitu kan ya Bu ya. Benar. Semuanya terbuka ya Bu, data-data yang open data kita juga di film itu juga syarat data dan informasi. Mulai gitu. dari proses pemutakhiran data pemilih, rekrutmen badan ad hoc, kemudian kampanye, pencalonan, sampai dengan penetapan pasangan calon. Lengkap gitu Bu ya. Semuanya tersaji di film tersebut. Iya, jadi dari film situ nanti teman pemilih bisa ngambil inilah pelajaran juga. Jadi nanti waktu pemilu lagi atau pilkada lagi, oh ternyata seperti ini. Ada yang perlu diperbaiki ya atau sebagai perlu bahan evaluasi iya, juga. Betul. Jadi teman-teman pemilih kalau ada kritik dan saran itu bisa nanti langsung ya Bu ya menghubungi KPU Kabupaten Gresik. Oke. Lanjut nih Bu. Sekarang nih kaitannya dengan tema kita ya hari ini ya, Kartini. Iya. Kalau kita bicara Kartini, kita langsung teringat tuh sosok Raden Ajeng Kartini gitu. Kalau misalnya menurut Ibu nih, kalau di era sekarang Kartini ini masih relevan nggak sih Bu?
Sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini Terima untuk kasih, Bu. semua teman-teman perempuan di Indonesia, teman-teman pemilih perempuan di Indonesia. Penyelenggara perempuan juga, Oh Ibu. iya, teman-teman penyelenggara perempuan di Indonesia. Kalau kita ngomong Kartini berarti kita ngomong terkait pendidikan, pemikiran-pemikiran Kartini yang progresif. Kartini mengajarkan kepada kita untuk terus belajar, untuk berani, untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Terkait relevansi, sangat relevan, terutama bagi teman-teman penyelenggara, khususnya umumnya bagi seluruh perempuan-perempuan di Indonesia. Relevansinya kita harus berani meraih cita-cita kita, berani menyuarakan hak-hak kita, berani menggunakan hak pilih kita ketika di TPS, berani ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, misalnya menjadi KPPS, PPS, dan lain sebagainya. Kemudian berani menduduki jabatan-jabatan publik, misalnya berani ikut menjadi peserta pemilu, dan lain sebagainya. Jadi dengan meneladani Kartini ya, secara otomatis kita itu juga ikut berpartisipasi dalam demokrasi ya, Iya, Ibu ya. Karena betul. di situ kita berani bersuara, lalu berani mengemukakan pendapat dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi kan berarti kan kalau Kartini itu nggak hanya setiap hari tanggal 21 April kita pakai kebaya, bukan sekedar itu ya, Bu ya. Jadi kita tuh harus perempuan juga berani bersuara, berpendapat dan menentukan arah bangsa. Gimana Ibu menurut Ibu seperti itu? Saya sangat sepakat dengan itu. Memang ketika di tanggal 21 April kita biasanya memakai kebaya. Memakai kebaya itu bagus karena kebaya itu warisan budaya kita ya. Untuk melestarikan budaya kita lah. Selain memakai kebaya, lah jiwa kita, pemikiran-pemikiran Kartini itu harus tertanam di dalam diri kita. Itu yang harus kita terapkan. Kita harus berani dalam segala hal. Berani ini dalam konteks berani dalam hal-hal yang positif untuk meraih cita-cita kita dan menentukan arah bangsa. Oke, siap. Luar biasa. Kalau kita tarik nih Bu ya ke demokrasi, ke kepemiluan, kira-kira perannya perempuan tuh gimana sih? Apa sekarang perempuan itu tetap menjadi pelengkap, hanya sebagai pelengkap, atau sudah menjadi penggerak itu Bu kira-kira? Harusnya kita menjadi penggerak ya. Di era modern ini, khususnya di dalam demokrasi, peran perempuan itu sebenarnya sangat-sangat strategis ya. Kalau kita melihat jumlah DPT kita di pilkada kemarin, hampir separuh dari DPT kita itu perempuan. Lah bayangkan kalau separuh jumlah penduduk Kabupaten Gresik ini punya visi misi yang sama untuk menentukan KPU Kabupaten Gresik ini 5 tahun ke depan mau seperti apa. Lah itu suara-suara perempuan itu Penting sangat penting sekali. Iya, kalau partai politik pinter nih Bu ya. Suara perempuan ini sudah jadi incaran Iya, ya. lah itu harusnya ketika kawan-kawan partai politik di dalam daftar calonnya ketika pemilu itu kan biasanya perempuan itu kan ada yang cuman asal comot, asal melengkapi 30%. Iya, asal menjadi pelengkap lah, itu yang menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Kalau bisa pilih perempuan-perempuan yang tidak hanya menjadi pelengkap saja tetapi menjadi penggerak. Lah kita sebagai perempuan jangan sampai kita jadi pelengkap. Bagaimana caranya? Lah itu diri kita yang harus kita rubah. Bagaimana supaya kita tidak jadi pelengkap saja, bisa jadi penggerak. Bagaimana? Salah satu caranya dengan belajar, membaca dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Memperluas pengetahuan. Iya, benar. Bersosialisasi juga ya Ibu ya. Iya, kalau penting. kita banyak keluar, banyak tahu hal baru kan kita lebih banyak. Iya, itu penting sekali. Relasi, jaringan dan sebagainya juga dapat ya Bu ya. Penting sekali itu. Kalau jadi kan perempuan itu bukan cuman ke TPS lalu menggunakan hak pilihnya gitu, tapi kan juga bisa jadi bukan lagi jadi figuran tapi jadi aktor utama ya Bu. Kalau bisa
nomor urut 1, 2, 3 itu perempuan itu Bu. Kan selama ini kan kita jarang itu nomor 1, nomor 2 pasti kebanyakan laki-laki itu yang kan gitu. Jadi mungkin partai politik itu bisa mulai inilah ya Bu ya, menggali potensi kader-kader perempuannya mungkin kayak. Iya, benar sekali Mbak. Perempuan itu di dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu tidak hanya datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya, itu tidak hanya itu saja, meskipun itu juga masuk kategori partisipasi aktif ya, menggunakan hak pilihnya di TPS. Selain itu, perempuan juga bisa ikut menjadi bagian dari proses pemilu, misalnya menjadi penyelenggara pemilu, masuk menjadi bagian dari KPU atau bagian dari Bawaslu, menjadi PPS atau KPPS atau Panwas Desa dan lain sebagainya. Selain itu, perempuan juga bisa menjadi misalnya peserta dalam pilkada, misalkan ikut kontestasi pencalonan dan lain sebagainya. Iya, calon di pilkada kita itu baru ada 1 ya calon perempuan, Ibu Wakil Bupati yang lalu ya. Semoga nanti di pilkada ke depan calon perempuan lebih banyak lagi ya Ibu ya, calon untuk anggota legislatif juga lebih banyak lagi. Oke. Tadi Ibu bicara tentang perempuan dan penyelenggara pemilu. Kira-kira nih Bu, kalau di lingkungan kita sendiri KPU Kabupaten Gresik, perempuan ini juga sudah banyak ambil peran nggak Bu? Kira-kira mungkin selama ini kan Ibu ini kan komisioner KPU Kabupaten Gresik juga sekaligus divisi SDM ya Bu ya. Di situ ada tantangan nggak kira-kira selama perhelatan pilkada, pemilu itu kan ada banyak penyelenggara perempuan. Kira-kira ada tantangannya nggak Bu kalau kita menggunakan tenaga perempuan dan laki-laki itu mungkin ada bedanya atau gimana? Justru saya lebih senang menggunakan tenaga perempuan. Kenapa? Yang pertama, perempuan itu lebih teliti. Oh iya, benar. Itu perempuan itu lebih teliti dan telaten ya, dan lebih rajin daripada laki-laki. Di KPU Kabupaten Gresik ini kebetulan perempuannya banyak juga ya. Ya, lumayan sudah banyak. Dan ini, kebetulan perempuan-perempuannya juga semuanya sangat-sangat aktif ya bekerjanya, dan sangat-sangat memuaskan, sangat membantu sekali dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Terima kasih ya Ibu ya. Saya juga berarti ini. Iya Mbak. Iya, sekarang aja sekretaris kita juga perempuan ini Bu. Benar. Dalam sejarah KPU Kabupaten Gresik ini pertama kali kita punya sekretaris perempuan. Di KPU provinsi juga perempuan ya Ibu ya. Benar. Lalu di KPU RI itu komisionernya ada 2 orang perempuan juga. Jadi semakin lama memang semakin menempati tempat yang penting gitu ya Bu, perempuan di demokrasi ini. Lalu Bu, mungkin ada cerita Ibu dengan pengalaman, mungkin pengalaman penyelenggara ya waktu Ibu dulu itu pernah di Bawaslu ya Ibu ya, di Panwascam ya, mungkin dulu pernah lihat teman-teman penyelenggara perempuan di bawah bagaimana effort mereka gitu kan, kerja keras mereka dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Kebetulan ketika saya di Panwascam dulu itu ada berbagai macam kasus yang kami tangani ketika kami menjadi Panwaslu kecamatan. Ada waktu itu di pemilu 2019 itu ada kasus perobekan alat peraga kampanye, itu masuk kategori tindak pidana pemilu. Kemudian ada juga kasus money politik. Nah kebetulan waktu itu saya yang menangani terkait itu selaku divisi penanganan pelanggaran. Dan kebetulan meskipun kami dibantu staf-staf kami yang perempuan juga, waktu itu kebetulan saya punya staf yang perempuan juga, alhamdulillah tidak ada kendala. Intinya dalam bidang pekerjaan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja. Kemampuannya juga sama, malah bisa perempuan, lebih malah perempuan lebih teliti. Iya, benar, karena perempuan itu kalau kerja pakai hati Bu. Kan memang itu kodrat perempuan ya Bu ya, memang lebih cenderung menggunakan hati, perasaan gitu kan. Jadi kalau
cocok dengan pekerjaannya malah effortnya lebih tinggi, Iya, lebih benar. totalitas gitu ya kalau Iya, perempuan itu. Tapi kalau ini menurut pengalaman Ibu di bawah pernah ada diskriminasi untuk penyelenggara perempuan nggak Bu? Misalnya ini, kamu perempuan mau apa? Misalnya nih kan mereka berhadapan dengan peserta pemilu langsung ya. Kalau di bawah itu mungkin tidak hanya peserta pemilu, mungkin atau mungkin Forkopimda atau masyarakat langsung gitu. Mungkin ada diskriminasi, pernah ada kasus kayak gitu Bu? Pernah saya temukan ketika itu di lingkup KPPS ya. Rata-rata ketua KPPS itu kebanyakan laki-laki. Ketika saya bertanya kenapa ini kebanyakan ketua KPPS-nya laki-laki, perempuan kok nggak ada yang mau jadi ketua, padahal ini kesempatan kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu bisa ngono. Nah, itu lemahnya teman-teman perempuan ini, kadang ada yang bilang nggak berani karena saya perempuan, nanti kalau ada masalah bagaimana. Lah itu yang harusnya kita edukasi kepada mereka, supaya mereka menjadi lebih berani untuk tampil, untuk memimpin di masyarakat. Nah, kebetulan ketika kami memberikan berbagai pembinaan, akhirnya ada perubahan-perubahan sehingga ada beberapa ketua KPPS yang perempuan, bahkan ketua PPS yang perempuan itu juga menjadi lebih banyak. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya Ibu ya. Berarti memang ruang untuk perempuan itu memang harus diperluas ya Bu ya. Jadi perempuan itu juga tidak boleh dipandang sepele, tapi mereka tuh juga punya peran penting harusnya kayak gitu. Iya, kalau memang kita ngomong dunia politik itu kan, kalau orang-orang ngomongnya politik itu ranahnya laki-laki gitu kan, karena itu kan anggapan lama ya Ibu ya. Tapi sekarang tuh sudah banyak wanita berpolitik, perempuan berpolitik gitu. Oke, kalau berarti kan kita simpulkan ya Bu ya, di KPU khususnya KPU Kabupaten Gresik ya tidak ada pembatasan. Jadi kalau misalnya kita membuka rekrutmen badan ad hoc, misalnya PPK, PPS sampai dengan KPPS itu tidak ada diskriminasi. Yang lebih diterima tuh yang laki-laki, nggak ada sama sekali ya Bu, seperti itu. Iya, benar Mbak. Intinya perempuan itu harus berani dalam berbagai hal, berani memimpin, berani memikul tanggung jawab, berani belajar, menghadapi masyarakat. Iya benar, berani itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut ya, tapi berani itu meskipun kita punya rasa takut, tapi kita tetap mencoba. Iya, berdaya lah gitu ya. Nah, setelah tadi kita ngobrol banyak ya bersama Bu Kholia tentang perempuan dan peran perempuan dalam kaitannya dengan demokrasi dan kepemiluan itu. Oke, kalau sekarang nih kita lagi ini aja ya, kita fun game aja Bu, biar nggak ngantuk ya teman-teman pemilih di rumah. Kita main game tebak tokoh nasional. Nasional tapi melokal Ibu, karena berasalnya dari lokal ini yang pertama ini tokoh kita ini. Yang pertama nih, biar teman-teman pemilih semua tahu ya, ada sosok inspiratif dari KPU, dari Kabupaten Gresik ini Bu. Saya kasih clue-nya, nanti Bu Kholia yang tebak ya siapa. Oke. Tokoh berikut ini adalah tokoh perempuan penting dalam sejarah Kabupaten Gresik. Lalu kemudian beliau berperan dalam perdagangan dan penyebaran Islam terutama di Kabupaten Gresik. Di Gresik ya Bu, saat itu belum kabupaten kali ini. Karena ini tokoh bersejarah ini Bu. Lalu kemudian salah satu perempuan berpengaruh di zamannya itu Bu, beliau ini. Siapa ini Bu kalau boleh ditebak? Ayo teman pemilih kalau mau boleh nebak. Nyai Ageng Pinati? Ya betul sekali. Nyai Ageng Pinati. Beliau ini dikenal sebagai tokoh berpengaruh di Gresik pada abad ke-15 Bu. Berperan dalam ekonomi dan pendidikan keagamaan. Namanya juga diabadikan menjadi salah satu rumah sakit di Kabupaten Gresik saat ini. Lalu berikutnya nih, yang kedua. Ini pasti Bu Kholia tahu jawabannya. Tokoh kali ini adalah perempuan, salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum RI. Mungkin Bu Kholia bisa langsung tebak ini ya. Mau nebak langsung Ibu?
Boleh, ada 2 kan? Ada 2 ini, ayo Iya. Mbak yang mana ini? Ibu Betty dan Bu Iva. Iya betul sekali. Maksudnya emang Bu Betty ya Ibu ya. Kayak yang kami maksud di sini adalah Bu Betty. Beliau ini aktif mendorong partisipasi pemilih karena beliau ini divisi perencanaan dan data ya Ibu ya. Data dan informasi. Lalu kemudian Bu Betty Epsilon Idrus ini merupakan anggota KPU RI periode 2022 sampai 2027 dan aktif mendorong peran perempuan dalam demokrasi. Ya, tadi juga disebut Ibu Iva Rosita yang pada periode sedang dia anggota KPU RI mulai April 2026 dan disorot sebagai Kartini masa kini dalam kepemiluan gitu. Oke, baik. Yang terakhir nih Bu ya. Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Gresik. Ini kan, ini udah ketahuan ini. Sudah 2 periode Ibu, satu-satunya 2 periode. Dan sedang ada di samping saya saat ini. Satu-satunya komisioner perempuan KPU Kabupaten Gresik adalah saya sendiri. Iya, betul sekali Bu Kali. Jangan sampai salah kalau ini Bu Kali ya. Mbak Riris nggak tanya tokoh perempuan yang paling saya boleh, kagumi? boleh. Iya, Ibu kan pasti punya iya. ini ya. Siapa yang dikagumi? Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat pemirsa. Iya. Besok Bu podcast lagi kita bahas soal itu ya Ibu ya. Apa mau di-spill sekarang dikit-dikit aja siapa sih Bu? Di podcast selanjutnya saja. Oke, kita tunggu di podcast selanjutnya. Dari Nyai Ageng Pinati sampai dengan tokoh perempuan nasional, kita bisa lihat perempuan itu selalu punya peran penting ya Ibu ya. Enggak di apapun zamannya pasti mereka punya. Cuman kalau kita bilang itu seperti permata yang belum digosok gitu kan, kadang itu seperti itu ya. Harus mereka tuh sebenarnya permata tapi memang belum dipoles aja, belum kelihatan. Jadi tugas kita itu sebagai perempuan ini tidak perlu menunggu untuk dipoles, tapi kita membersihkan diri kita sendiri gitu kan Ibu, agar kita lebih cemerlang, lebih terlihat cantiknya gitu kan. Lalu biar kita bisa turut andil ya Bu dalam sejarah, dalam demokrasi dan sebagainya. Terakhir ini Ibu, barangkali Bu Kholia ada pesan untuk perempuan-perempuan muda ya khususnya agar lebih berani dan lebih terlibat dalam demokrasi. Pesan saya yang juga sering saya sampaikan ke teman-teman ketika saya turun ke bawah, ketika teman-teman perempuan ada kendala, satu nasihat yang sering saya sampaikan ke mereka, perempuan itu harus berani. Berani itu bukan berarti tidak mempunyai rasa takut, tapi berani itu adalah meskipun kita punya rasa takut, tapi kita tetap mencoba. Wah, keren sekali perempuan itu, benar. Jangan hanya jadi aktor figuran lagi, tapi aktor utama ya Ibu ya. Baik, teman pemilih, itu tadi obrolan kita yang sangat menarik seputar Kartini era kini dan demokrasi. Teman pemilih, semangat Raden Ajeng Kartini itu bukan hanya sekedar slogan, semboyan atau mungkin hanya sekedar memakai baju batik, tapi kita harus meneladani semangat-semangat itu dalam kehidupan kita berdemokrasi, kehidupan kita bermasyarakat dan sebagainya. Perempuan adalah peran penting, memiliki peran penting dalam demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih tapi juga sebagai aktor penggerak. Oke. Saya Riris dan Ibu Kholiatul Mutsnibah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih hebat, Gresik bermartabat.